And they have scored! Erling Haaland! Halo guys, welcome back to our channel. Hari ini masih bersama Koko idaman kita semua. Wih, kenapa dia selalu gitu ya? KTP bro. Koko topi putih. KTP. Luar biasa dengan analisa-analisa yang selalu tidak penting. Dan ada Koko Hendra di sini yang selalu analisanya tajam, teknikal, luar biasa pengetahuannya soal Anda pilih kasih ya. Dilakukan lagi. Itu kelebihan Anda gitu ya. Oke, hari ini kita ada beberapa topik menarik ya. Tapi kita mulai dari hasil dua laga pramusim MU nih. Lawan Crystal Palace di hari Selasa dan Aston Villa di hari Sabtu kemarin. Gimana menurut? Ya nggak penting dulu lah. Gimana tahu? Hah? KTP gimana KTP? Bisa nggak panggil gue gitu? Gimana nih KTP? Ya aku oke-oke aja sih. Lawan Crystal Palace ya mainnya bagus-bagus aja. Siapa man of the match lawan Crystal Palace? Oh siapa ya? Saya lupa. Gue juga lupa. Anda ingatkan saya. Coba Anda coba ingat. Sancho deh. Sancho. Dia salah juga kita nggak tahu. Sancho. Ya, kayaknya Sancho. Oh, Sancho ya? Betul Sancho. Sancho. Aston Villa. Oh Sancho. Oh Sancho enggak dong. Soalnya waktu itu yang impress benar-benar Sancho sih kalau menurut. Oh yang 3 gol 3 depan kita ya? Yang satu iya. Oh iya. Yang Aston Villa siapa man of the match yang waktu itu? Ingat gak? Tahu. Ya Sancho kayaknya. Lawan Aston Villa kemarin. Iya. Kalau gue bilang lagi Sancho lagi. Sancho lagi sih menurut soalnya gua, ya, satu gol anggapannya yang on goal itu kan assist dia kan. Iya. Iya sih. Udah simple. Kalau teknik permainan gimana? Apakah lu udah puas dengan permainan MU lawan Crystal Palace dan Aston Villa ini? Crystal Palace gue puas. Tapi Crystal Palace tuh pakai rebus ya kemarin ya? Yang Crystal Palace ya terkesan nunggu lah. Iya. Tapi oke sih. Ya, passing-passingannya udah sesuai dengan harapan lah ya. Iya. Oke, jalan-jalannya semua oke semua. Cuma pas Aston Villa kan emang lawannya ngepres kan. Nah itu MU agak susah. Keteteran tuh. Babak 2 tengahnya rame coy. Aston Villa. Loh iya emang. Iya. Ngepres tengahnya rame banget. Bagus. Tapi yang pasti yang babak keduanya Aston Villa tuh yang gue nggak impress. Tapi itu kan parah. lapangannya parah kan. Lapangannya parah. Lapangannya jelek banget itu. Becek kan. Bahkan Jakarta aja lebih bagus kayaknya lapangannya. Lapangannya CIS tuh. CIS tapi udah jebol. Jebol juga ya. Udah jebol. Sama aja. Sejauh ini kalau pre-season gue bilang lawan Liverpool tuh paling bagus. Iya paling bagus benar. Itu aja sih. Benar. Mau lawan Melbourne Victory 4-1 pun gue nggak impress. Iya. Tapi kan lawan Liverpool dia menang 3-0-nya lawan pemain iya C ya. C-nya Liverpool. Gua anggap itu Liverpool C. Iya. Tapi menurut gue Crystal Palace ya, lawan Crystal Palace bagus banget sih. Bagus banget ya. Bagus banget Iya, sih. gua setuju sih. Gua Crystal Palace sih. Babak 2 tuh yang lu ngomong-ngomong Amat tuh bukan? Iya, yang gua itu. sampah itu main amat cok. Duh itu Amat itu salah satu wonderkid itu loh, yang diincar orang klub Eropa loh. Kita berani tebus 35 juta euro loh untuk Amat itu. Tapi kenyataannya jelek kan mainnya yang terlalu kecil nggak sih? Ya, terlalu kecil. Ya, didorong dikit jatuh. Iya. tahun lalu ya belum terbukti. Kemarin lawan Crystal Palace, aduh, gue udah gregetan banget itu dia. Bola sering ditahan, passingnya lama. Lagi lawan Aston Villa nggak main kan dia kan? Iya, bola doang nggak main dia. Gimana tau? Kalau yang secara teknikal nih, strategi Ten Hag, apakah lu puas dengan pressingnya waktu dia dapat bola, waktu main MU dapat bola, waktu kehilangan bola? Apakah lu puas secara overall? Aston Villa aja lah, kalau Crystal Palace kita tahu lah mainnya bagus. Aston Villa gue sih babak pertama ya, tapi ya babak kedua sih udah pindah-pindahan bola doang tuh, kayak udah udah jelek gitu, udah nggak jelas semua. Kalau babak pertama sih ya oke aja sih, ya sesuai dengan skema Ten Hag lah ya, biasa passing kayak gitu, ya overlap biasa. Yang ya terbukti golnya itu kan dari overlapnya Luke Shaw kan. Ya, Luke Shaw passing bisa ke Sancho. Tapi sih gue lagi Rashford gue nggak impress ya. Serius? Iya gue kan. Loh, kalau menurut gue kok lumayan ya Rashford. Iya, gue kok nggak impress ya Rashford. Martial oke ya. Martial oke, gue malah sekarang gue bilang oke Martial. Rashford gue bilang oke lah.
Oh iya, nggak tahu ya. Gini, itu pertanyaan itu apakah itu cukup untuk kita menghadapi Arsenal, City, Chelsea dan lain-lain? Enggak cukup. Nggak cukup, makanya. Kalau gue bilang lawan Crystal Palace itu malah Aston Villa babak pertama oke, tapi gue nggak impress sama sekali. Maksudnya strategi Ten Hag itu nggak jalan menurut gue. Yang lawan Aston Villa. Yeah. Meskipun kita nyetak 2 gol ya, itu nggak jalan sih menurut gue. Pertama mungkin karena lapangannya jelek. Kedua kayak lama nggak sih temponya? Passing belakang, kelamaan gitu nggak sih? So si Aston Villa gue perhatiin dia pressnya di tengah ya, depannya nggak gitu press. Ya, emang Gerrard mainnya dia benar-benar di pressnya kalau udah bola masuk tengah, di pressnya gila-gilaan tuh, rame banget coy. Bagus. Back barunya juga bagus tuh. Siapa? Diego Carlos juga bagus tuh mainnya. Terus Sen, kalau dari yang lo harapin lah, apa yang bisa dibenerin? Kalau di Aston Villa kan Ten Hag sendiri kan sudah bilang ya, dia kecewa banget kan. Dia laga pramusim ini dia udah briefing ke pemain MU harus menang. Jangan hilang fokus. Nggak boleh hilang fokus. Draw itu bukan hasil yang diharapkan. Iya. Menurut lo kedepannya nih lawan Atletico Madrid sama Vallecano sebelum kita 7 Agustus ke lawan Brighton Hove Albion. Menurut lo kira-kira dari komposisi pemain juga apa yang lo harapin Ten Hag pasang dari segi pemain? Kemarin kan McTominay nggak main ya? Iya. Kenapa itu nggak main? Cedera atau gimana? Ya menurutku Ten Hag ngerti sih, McTominay sampah sih main. Apakah lebih baik dipasangkan Van de Beek dibandingkan McTominay? Lebih baik sedikit daripada duet Tominay sama Fred. Gue lihat ya, kalau menurut gue ya lebih stabil McTominay sih, lebih aman gitu loh kelihatannya. Kalau De Beek ini terlalu tangannya kayak ruangnya terlalu lebar, terlalu kosong. That's why kita butuh De Jong. Iya. Kembali lagi. Nanti ya, topik ketiga nanti. Nggak gini, jadi kalau gue bilang ya, Ten Hag kan ngomel-ngomel kan, dia habis ditahan imbang 2-2 itu sama Aston Villa, dibilang untung ini terjadi di pramusim. Jadi saya bisa setelah selesai pertandingan saya bisa ngomelin anak-anak lah. Kenapa kok hilang fokus gitu loh? Segampang itu kebobolannya. Lu lihat kebobolannya Aston Villa itu yang Lindelof sih menurutku. Iya, Lindelof parah. Gol kedua atau gol pertama? Yang gol pertama. Gol yang Bailey itu loh. Iya. Itu kayak dibiarin nggak sih sama Lindelof? Iya, dia selalu gitu ya. Loh, dari musim lalu loh. Iya. Jelek loh Lindelof itu. Iya, emang dia kalau udah one on one tuh kayak kurang. Markingnya dia tuh kayak dia ya sekarang ya dia jaga itu ya. Dia sudah tahu Bailey tuh seharusnya kaki kiri. Benar. Dia jaganya kaki kanannya. Iya. Ya, kalau lu replay lagi, lu lihat replaynya. Dia tuh jaga tuh selalu memandang seakan-akan Bailey ini kaki kanan. Iya. Dia jaganya mundurnya tuh seakan-akan Bailey kaki kanan. Padahal Bailey itu kidal. Seharusnya dia tahu dong sebagai seorang defense. Nah itu kembali lagi. Si Lindelof tuh menurut gue ya, dia nggak bisa baca situasi. Dia juga nggak kenal lawannya ini siapa gitu loh. Seumpama itu kaki kiri, kidal, harusnya dia arah sebaliknya dong mundurnya, ya kan. Jadi ketika dia kan selalu mundur. Akhirnya si Bailey kan capping kayak si siapa? Robben, ya. Cut in gitu kan. Kaki kidalnya dia lebih kuat kan. Akhirnya gol kan. Tinggalan. Maksudnya Lindelof tuh gampang digocek enggak sih? Iya gampang. Ya Soalnya biarin lawannya lari seenak itu loh. Kalau menurut gue dia jaraknya terlalu jauh gak sih sama ya pemain? Makanya. Jadi ruangnya tuh enak banget tuh lari. Iya kan? Makanya sekali di keeping kiri sekali udah hilang Pak. Iya. Tapi ada faktor ini gak sih? Kalau gue lihat babak kedua Varane juga gak bagus-bagus amat. Gak bagus-bagus amat. Iya. Setuju kan? Setuju. Kayaknya ya mungkin karena faktor udah lama gak main ya. Udah lama gak main. Perlu waktu untuk dan kembali ke performa asal. Kayaknya lapangannya juga sih pengaruh juga. Ya. Lapangannya jelek banget sih emang. Ya. Malah Maguire yang bagus. Aston Villa bagus banget ya. Kembali lagi ya itu tengahnya kalau gue bilang. Kalau Ten Hag tetap pakai Fred Tominay lagi-lagi ya gak ada harapan lah gue bilang. 4 besar aja susah kalau gue bilang. Kenapa gak coba Fred Zidane Iqbal ya? Gue nunggu itu. Nah ya itu. Kenapa gak di mix gitu? Ya toh pramusim ya. Kenapa gak di mix? At least misalnya memang gak berhasil pun ya gak apa-apa kan dicoba dulu. Kita kan perlu kasih pemain Tapi Fred sama Zidane Iqbal tuh sama gak sih posisi? Siapa? Fred sama Zidane Iqbal. Enggak, Fred tuh lebih ke belakang, Zidane Iqbal kayaknya lebih ke depan deh. Lebih ke depan ya. Fred Zidane Iqbal tuh harusnya gantiin Van de Beek. Iya. Maksudnya kayak Fred, Bruno, Zidane Iqbal gitu kan. Iya, betul. Maksudnya pramusim apa salahnya lu coba pemain senior sama pemain muda? Seharusnya kan. Nah sekarang yang dimain-main ini ya Fred, Tominay, gitu-gitu aja. Van de Beek. Ya mungkin dia mau membiasakan diri dulu sebelum musim ya. Sebelum liga mulai. Iya. Tapi satu-satunya hal yang buat kita tenang itu bisa dikatakan Sancho ya. Itu gila. Sancho bagus. Sancho bagus. Dari lawan Liverpool sampai sekarang iya. Konstan. Dia bagus stabil dia mainnya. Sancho itu. Kalau si Rashford sama Martial
gitu. Lebih bagus Martial sih. Lebih bagus. Iya. Lebih bagus Martial. Setuju gue. Depannya lebih ngepres gak sih? Dia depannya lebih ngepres, lebih berani lari dia. Lebih berani ambil bola ya? Ambil bola. Kalau dulu kan Inisiatif. dia kan dia malas banget kan. Males-malesan. Sekarang dia ngotot dia. Iya, Mungkin iya, gara-gara iya. itu juga sih. Makanya si Ten Hag kan juga udah memutuskan kalau dia nggak dijual kan. Gak dijual. Ya, lagian mau dijual Gak ada yang beli. Iya juga. susah juga. Lagian Akhir Juventus berita tadi Loan, tadi pagi ya kalau nggak salah. mau loan ya. Cristiano juga gak balik-balik. Iya juga. Ya kan? Udah kita nggak usah bahas Cristiano, capek gue males. Traitor. Traitor. Oke, kita ke topik yang menarik nih hari ini. Transfer di luar, kita kan sering bahas soal MU transfer ini itu ya. Nggak selesai-selesai. Dan lain-lain nggak selesai. Coba kita lihat transfer Big Six yang lain lah. Winner, losernya. Menurut siapa tau? Dari selain MU lah, ada Arsenal, ada City, Tottenham, Chelsea, Liverpool. Menurut siapa nih yang bagus? Yang bagus siapa transfernya? Yang City sih berbahaya sih Haaland sih. Kayaknya Haaland sih calon-calon luar biasa deh di Jadi, kalau menurut gue ya. Dari strategi transfer Dia pada umur masih muda ya. Umur 21 ya dia. Siapa? Haaland tuh. Haaland dia baru 22. dua-dua. Iya cuy. Baru Gila loh. 22. Umur segitu, badan segede gitu, banget dia. speednya kenceng, bodinya gede, terus lihat tuh mentalnya dia kayak sih orang yang gak ada takutnya itu kayak mental. Haaland bagus. Haaland sih bakal feeling gue bakal jadi striker berbahaya. Terus kedua sih Tottenham menarik sih. Tottenham ya Setuju Tottenham gue rasa sih dia strateginya dia pengen punya kedalaman squad yang bagus ya. Soalnya kan kalau gue lihat Big 3-nya EPL itu semuanya punya kedalaman squad yang bagus ya. Big Six. Nggak Big 3-nya Oh, itu iya. siapa? Chelsea, Liverpool, City. Tiga-tiganya itu punya cadangan-cadangan juga bagus-bagus. Makanya gue rasa sih Tottenham pengen bikin supaya dia punya kedalaman squad yang bagus. Setuju. Kalau yang paling sampah siapa menurut lu? Paling sampah ya. Gue sih berharap Liverpool ya. Lu gak dari Liverpool? Setuju sih gue. Liverpool menurut gue paling jelek dibandingkan yang Gue lain. berharap sih Nunes sih Flop. tapi Pasti flop ini Nunes ini. Yakin. Kok yakin? Yakin gue. Kok yakin? Ya ini striker ala siapa sih? Kayak Andy mirip Carroll. Andy Carroll gitu. Tapi dia barusan nyetak 4 gol satu match loh. Lawan siapa? Setelah Leipzig kan? Loh, Leipzig ya bagus loh di Liga Jerman. Golnya kayak apa? Penalti satu. Iya. Terus tap in iya. sekali. Terus di assist sama Fabio Carvalho sekali. Proses golnya juga nggak menunjukkan dia striker yang berbahaya dan kelihatan itu kesalahan backnya juga sih. Nggak kayak golnya Haaland ke Munchen. Itu memang instingnya bagus banget dia. Motongnya itu langsung. Wah keren tuh. Kalau ini Hendra, tahu dulu deh. Lu dari banyak pemain ini ya, kalau lu bisa ambil satu pemain untuk MU siapa? Dari satu mana nih? Dari seluruh transfer yang lain, Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, Tottenham, lu ambil satu pemain yang lu bisa ambil untuk MU siapa? Haaland sih gue. Betul, Haaland gue juga. Haaland ya. Gue juga Siapa Haaland. lagi Pak? Siapa lagi? Haaland gue. Haaland. Tapi based on apa namanya, Haaland baru main sekali kita nggak tahu ya. Iya, Tapi nggak menurut tahu. gua ya, pemain dengan performa terbaik, Oh. Gabriel Jesus. Kapsul. Oh, iya. Performa terbaik setelah pindah Oh, iya, klub ya. iya. Iya. Gila banget, bagus banget tuh main Jesus ini. Cocok kayak Cocok sama sistemnya. strateginya si siapa? Arteta. Iya, bagus banget mainnya. Nah, menurutku Si yang Jesus ini. yang winner malah Arsenal. Sama, setuju aku. Winner malah Arsenal kalau Aku gue bilang. Arsenal kedua Spurs. Iya, Nah, Arsenal tuh bagus loh. Pembeliannya dia tuh sesuai dengan kebutuhan. aku Arsenal City sih. Dia musim lalu tuh nggak ada striker, ya kan? Dia sekarang beli Kapsus. Back kiri juga dia musim lalu beli siapa? Nuno Tavares kalau nggak salah dari Benfica. Ya betul ya kan ya? Nuno Tavares ya, back kiri ya. Itu tapi ya flop juga. Flop juga. Nggak bersinar. Padahal murah. Ya untungnya murah 7 juta. Sekarang dia beli siapa? Zinchenko. Nah, ini kan udah teruji nih. di Teruji, PL, ya, kan? bagus. Ya kan? Harga 30 ya oke lah. Oke. Ya kan? Menurut gue ini bagus nih. Transfernya Iya. Arsenal ini bagus banget ini. Fabio Dia beli Vieira sesuatu. bagus nggak? Fabio Vieira nggak tahu. Kalau di Porto bagus. Oh iya di Dia Portugal. kan anaknya Patrick Vieira kan? Nggak Nggak ada. Enggak dong. Masih Beda. beda. Beda banget. Jauh. Terus. Kedua Spurs kalau gue bilang. Spurs tuh bagus. Spurs di bawah Conte ngeri loh. Lu lihat kan latihannya Spurs. Latihannya para Kayak pemain militer, Pak. Itu Son Heung-min sama si Kane sampai muntah-muntah ini. Muntah, Pak. Gila. Repot. Itu mau jadiin militer beneran Iya, Pak iya, Conte. iya. Soalnya Conte mainnya kan gimana ya? Barbar. Ya kan? Dikejar sampai mati serius. Iya, iya. Serius. Lu nggak boleh Iya, lewat iya. serius. Tottenham serem sih. Musim depan serem sih. Makanya kalau dibilang apakah MU
kalau gue ditanya apakah gue puas sama pemainnya Ten Hag selama pramusim, enggak juga. Iya. Gue paling seneng waktu lawan Liverpool, tapi Liverpoolnya Liverpool C. Iya kan, nggak jaminan dong. Iya kan. Kemarin lawan Crystal Palace katakanlah menang 3-1, tapi nggak impress juga, nggak gimana juga gitu loh. Lawan Aston Villa amburadul kalau gue bilang, amburadul banget. Babak kedua terutama, tapi ya babak kedua nggak bisa salahin juga pemain-pemainnya. Kenapa kok? Ya itu kembali lagi. Kenapa kok Zidane itu selalu tandemin sama yang muda-muda juga gitu loh. Kalau memang dia tuh potensi, cobalah sama yang senior ya kan. Biar kelihatan gitu loh. Iya, biar kelihatan. Dia main sama yang sesama bisa main gimana. Betul. Ya kan? Kalau kayak gini kan kayak yang paling parah lawan Villa masih mending. Lawan Crystal Palace juga tuh yang backnya kartu merah tuh lawan siapa ya? Ya Will Fish ya itu siapa si Crystal Palace? Crystal Palace kan? Iya, Crystal Palace. Dia nggak dapat bola men. Iya makanya. Sama sekali loh. Sama sekali. Gua nungguin babak kedua tuh cuma mau lihat Zidane jebal. Aduh, kena komposisi pemain kayak gitu. Dia nggak dapat bola sama sekali. Kalau nggak backnya kehilangan bola, dipres, diserang, nggak dapat percuma. Itu yang Ten Hag marah-marah nggak sih? Yang Marah-marah. Charlie atau David? Iya, perdebatannya. David lah. Hah, Charlie? David pasti. Loh kalau menurut lu David itu. Loh, lu di grup bilang Charlie. Ya gue karena dia sini Charlie aja. tapi polling TikTok kita banyak yang ngomong Charlie loh. Masa sih? Mereka bilang karena Charlie itu menghindar. Ketika build up, Charlie-nya menghindar. Makanya si De Gea buang bola jauh. Ya, bisa jadi juga. Harusnya kan Charlie deket dulu untuk menuin kotak. Ya. Kotak kita sendiri dulu, banyak orang. Paling nggak kita build up dari belakang. Karena Charlie-nya lari, takut dong De Gea dibuang jauh. Bener. Akhirnya disemprot sama Ten Hag. Katanya begitu. Kalau itu gimana? Yang versinya David juga gitu. Kenapa lu ada led dekat, kenapa nggak dipasing led dulu? Build up dari belakang, dibuang jauh aja, marah. Kalau Gardner gimana Gardner? Ya nggak bisa dibilang juga ya, dia baru masuk menit ke 65. Ya 65-an ya. Iya sih. Tapi kalau aku dibandingkan sama si Fitz, kalau dari satu pertandingan ya, aku lebih suka Gardner sih. Iya. Gardner lebih ngotot. Bagus ngotot, terus ngepresnya mobilitasnya juga tinggi. Agak menjurus kasar ya. Keras. Iya keras. Berani main keras. Banyak nyeruduk gitu loh. Iya. Ya oke sih, penasaran juga sih. Makanya pengen lihat kalau mereka berdua tuh digabungin sama Sancho, Martial, Fernando, Bruno gitu. Mainnya gimana? Kita kan nggak tahu kan. Iya, kita nggak tahu. Kita bosen gitu loh lihat Fred Van de Beek. Itu udah jelas Van de Beek itu. Kita udah kasih dia kesempatan ya. Oh iya, itu menarik tuh. Menurut gua Van de Beek itu nggak impress sama sekali. Iya, udah pasti flop Van de Beek itu. Takutnya orang kan bilang kan, wah ini eranya Van de Beek nih, di bawahnya Ten Hag masuk dia bisa pakai Van de Beek, tahu bagaimana cara memakai Van de Beek. Ternyata nggak juga gitu juga ya. Iya kan? Iya. Kayaknya menurutku Van de Beek itu fisiknya nggak siap nggak sih? Kayaknya ya. Nggak siap untuk di IPL nggak sih? Iya benar. Kalah body ya. Kalah body terus. Iya. Kecolongan bola terus iya. Ya. Takutnya dijual sih. Nah sekarang kalau dijual tapi nggak mungkin juga dijual. Kalau dijual habis dong tengahnya tambah. Iyalah. Malah habis dong. Malah butuh banyak kok. Gue tuh bingung ya. MU ini jual pemain gak ada yang mau loh. Satu bulan ini yang laku cuma Pereira men, 9,5 juta euro. Euro atau pounds ya Pereira? Euro 9,5 juta euro. 9,5 juta euro. Cuman Pereira men, gak ada yang mau beli loh. Pogba free transfer. Iya. Even Lingard aja Nottingham loh. Nottingham free transfer juga. Gila pak. Berarti bener-bener separah itu manajemen sebelumnya. Iya emang. Ngasih gaji gila-gilaan. Sekarang akibatnya tanggung belakangan kan, gak ada yang mau beli kan. Susah. Kalau kayak gini loh ya, kalau aneh kata nih si Woodward itu pinter, Pogba udah jelas nggak mau perpanjang kontrak. Jual aja tahun lalu, makanya dapat 34 lumayan. Lu bisa beli pemain kayak nggak tahu Perisic kayak, atau lu beli kayak Koulibaly kayak, tambah back lah, atau back kanan yang kita sekarang mau ngincer si Benjamin Sesko atau Dumfries kan. Itu ya. Sesko striker dong. Oh, Dumfries yang back kanan. Dumfries yang back kanan. Oh, Sesko striker. Punyanya Salzburg ya. Iya. Bagus aja. Kalau ya gue nggak pernah lihat mainnya ya, tapi kalau lihat dari highlightnya kayaknya tinggi badan segede, maksudnya setinggi itu dengan badan segede itu, kontrol bolanya bagus. Both fitnya bagus, kanan kirinya bagus gitu. Ala Ibra lah ya. Iya, bukan tipe-tipe Jan Koller gitu, bukan. Iya, ala Ibra. Dia tipe-tipe Ibra betul. Kayak minum Skamaka gitu gak sih? Skamaka ya betul. Paling enggak good at both feet. Iya. Skamaka. Hampir ini kan, one step closer ke West Ham kan. 36 juta euro kata pounds itu. Loh ini udah cerita ke West Ham. Loh ya 36 kan kalau Iya. Coba MU beli 60. Nah, makanya 65.
ngincar mah 50 ke atas. Iya. Pakai calo aja MU ya. Lu Siapa tahu yang beli gitu? Benjamin Sesko itu berapa harganya dipatok? Gak tahu. 55 juta euro men. Serius? Gara-gara semenjak nama MU masuk ke bursa yang di MU dapat dari mana sih? Itu maksudnya dari scoutnya atau gimana sih? ya mungkin Scoutnya scoutnya. mungkin. Tapi kan scoutnya kan kira ya ini harga masih muda juga 19 tahun. Iya. Ya mungkin 15 juta euro mungkin ya, 10-15 kali ya. Iya. Tapi berita yang beredar 55 dipatok sama Buset. RB Salzburg. Gila nggak? Itu sakit sih menurut gua. Iya. Kalau pemain top nih dari tasur-tasur apa tim lain yang kalian pikir bakal top atau flop nih kira-kira? Siapa? Kalau dari tahu dulu deh siapa? Big Six lah. Siapa yang dari pemain yang direkrut siapa yang top siapa yang flop? Prediksi lu sejauh ini. Richarlison gue nggak pernah impress sebenarnya sih. Ya, dia statistiknya juga biasa banget nih. Kayak Dan dia belum tentu pemain inti kan? iya. Baik lagi dia kan Tottenham butuhnya kan. Pasti Kane kan? Iya pasti Kane sih. Kane, Son. Kane Son dia di kanan mungkin. Ya jadi nggak terlalu maksimal kayak Richarlison ya Iya. nggak bakal dipakai. Itu satu lagi si Nunes. Ini yang flop nih. Ini yang flop. Flop. Iya. Iya. Tapi masalahnya ya 3 assist terbanyak musim lalu itu Liverpool semua loh. Salah, Mane, Bukan Mane, Salah, Henderson, sama Trent. Trent. Oh iya, Trent. Iya, coy. Iya. Maksudnya itu kan pasti dapat umpan-umpan manis semua coy. Iya. Dia finishing dia kan di Porto bagus banget tuh. Golnya berapa? 26 gol. Benfica. Benfica. 26 kan? Iya. Finishing sih harusnya lumayan ya. Makanya itu sih Si sebenarnya Nunes. ya gue berharap sih enggak. IPL beda, bro. Itu dia. Iya. Semoga Tapi ya. IPL beda, yang ngasih siapa? Iya, kan? iya. Yang ngasih tetap Trent ya, kayaknya sama aja bakalan. Iya. Salah itu nggak mau ngasis. Apalagi kalau dia dioper sekali nggak bisa gol. Tendang langsung sama Salah. Tapi Salah bukan assist terbanyak ya musim lalu. Lu punya Liverpool, gua nggak ngerti dah kalau. Gua nggak tahu. Serius. Gua nggak tahu. Kalau Liverpool nggak ngerti. Cuma Kalau yang tahu top? Haaland lah, apalagi udah. Haaland Jesus ya. Haaland Sama Jesus sih ya, kita iya. rata-rata. Haaland nih ya, Ya. Gue yang flop juga ini sih. Richarlison sama Nunes sih. Nunes. Richarlison itu nggak bagus-bagus amat kok dihargai 60 ya. Iya, Iya makanya itu dia. Gue bingung. Kok bisa 60 ya? Iya. Gila lo tuh. Loh, dulu malah kalau nggak salah MU kan pernah juga ngincar Richarlison kan, 80 men. Itu lebih gila lagi kan. Iya. Malah satunya tuh yang punya Everton tuh siapa? Dominic Calvert-Lewin. Calvert-Lewin. Tahu nggak? Tahu. Itu 80 pak. Masih di Everton kan? Itu sinting sih menurut Top gua. Dem ya? Striker. Oh striker ya? Striker yang mudah-mudahan katanya Filippo Inzaghi-nya Inggris. Sampah itu, serius. Buktinya sekarang nggak ada yang mau kan? Calvert-Lewin. Iya. Gila aja 80 ditebus. Iya. Banyak mainnya Everton yang lepas tuh. Sigurdsson itu juga free transfer sekarang. Iya. Gua lihat di transfer main. Terus ya, kalau dari ini apa? Ya kalau menurut Anda apa yang top flop? Ya itu top sama lah. Haaland. Sama ya. Haaland Flopnya? pasti. Flopnya Richarlison Richarlison, kalau ya. gua. Richarlison itu nggak cocok Iya, sama nggak cocok harganya. sih Serius. kayaknya, Iya. Max menurut gua 30 Dia lah. juga dribble juga kurang-kurang biasa Makanya aja kan. nggak terlalu istimewa kan. Iya. Dia nggak ada istimewanya apa? Nggak ada. Nggak ada. Biasa aja. Gue musim lalu juga pengen setahu gue 10 gol doang. Makanya Iya. nggak terlalu istimewa Iya. gimana gitu loh. Nggak ada Makanya spesialisasinya. gue bingung kenapa dibeli ya. DM-nya nih gimana sekarang MU? Gua nggak mau Fred Tomine lagi sih. Kita ke musim topik depan. inilah yang males kita bahas lah. De Jong ini gimana? Hah? tahu ya. Kalau dia nggak jadi siapa terus? Neves kah? Tielemans kah? Mahal sih, SMS kah? Oh SMS. SMS Ada siapa, lagi. Cuk? Sergei Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic. 28 itu kalau nggak 28 Iya, 29 iya, gitu. iya. Muncul lagi. Muncul nama lagi. itu. Itu udah dalam. Aduh. Lo tau gak sih MU tuh banyak berita-berita yang tiap tahun muncul Iya, dari iya. zaman dulu. Iya, iya. Nico Gaitan. Kevin Strootman. Strootman betul. Batal. Iya. Iya kan Nico Iya. Gaitan gitu-gitu. Brighton Dari jago. Benfica iya. Gak ada namanya sekarang. Gak ada suaranya dari sampai sekarang. Gak tahu di mana tuh pemain. DM siapa ya? Siapa tau? Dia yang susah nih kayaknya. Susah banget. Iya kan. Sumpah. Gue udah mulai pesimis sih. Iya. Dari kapan hari kan gue juga 50-50 kan. Datang bersyukur, nggak datang ya udah. Hotspur gimana Hotspur? Højbjergnya si Tottenham. Iya. Bagus itu. Lumayan kan? Bagus. Højbjerg. Lumayan loh. Bagus itu. Itu Tottenham dapat murah tuh dari Southampton. Iya. 15 juta apa 17 juta? Itu siapa? Ruben Neves paling, tapi Ruben Neves mahal ya. Mahal, Makanya itu itu dia. Nggak, Aduh. Tielemans 50. Makanya ini penggantinya pun bukan penggantinya sih. Alternatifnya pun juga mahal. Neves mahal. Tielemans mahal. SMS ini kalau MU nawar juga pasti mahal juga tuh. Mungkin
Mending cari yang pemain baru yang ini sih, kayak Malaysia lah. Malaysia bagus banget Ya, tuh mainnya. makanya gue udah bilang Malaysia Iya, bagus. Lu bagus bilang banget lu loh. bilang Lu belum biasa. jelek. Enggak, gue Lu yang main sedikit dong. Kalau lihat main, Nggak, yang tapi- teliti lah. Tapi lu bingung gak Ten Hag tuh kayak udah gak nge-push De Jong lagi ya. Udah biasa aja ya Ya, kayaknya. soalnya kan Barcelonanya yang kurang ajar gitu loh. Apa mungkin gak kalau misalnya Martinez yang bakal dijadiin DM? Lisandro Iya. Martinez DM. Dia long ballnya bagus. Ya dia doang loh. Iya Kan maksudnya. kita kan butuh kedalaman squad. Ada Eriksen. Zidane Iqbal. Zidane Iqbal. Zidane Iqbal. Tapi bukan DM sih. Gunter. Tapi emang MU butuh pemain banyak sih. Soalnya Iya. dia Gunter minta nomor 10. Oh, main di posisi iya, main nomor 10 dia bilang. Susah. iya siapa lagi ya? Mungkin Siapa? menurut gue malah Kalau menurut gue jangan sampai Fred Tomine lagi ya. Jangan sampai Fred Tomine lagi. feeling gue tengahnya Eriksen, Bruno sama The Big. bisa sekarang Bisa DM-nya jadi. saking butuhnya Telles bisa DM sekarang. Itu ya yang harus dijual tuh ya. banget, Teres. Itu yang harus dijual ya dari pemain Aston Villa itu ya. Yang lawan Aston Villa babak 2. Teles AWB. AWB jual. Tapi masalah Telles tuh gak pernah ditempatin posisi dia aslinya. Memang. Di back tengah Even back kiri pun dia nggak terlalu DM bagus. ya back kiri ya itu cuma dia crossing dong bagus ya. Iya dia crossing doang bagus. Itu Tendang udah ngomong sama Teles sorry ya. Ini pilihan gue cuma antara Malaysia atau Syam. Lu mau jadi back nggak? tengah. Lu kalau mau gue jual. Itu kayak De Jong nggak sih di Barcelona? Dia dijadiin Iya. back. Iya. Iya kan? Tapi mainnya Barcelona bagus banget loh. Oh iya bagus ya. Ih, Rafinha itu. Itu kayak gimana ya? Mainnya Barcelona gimana Ken? Mainnya Barcelona tuh kayak dia tuh ngurung pertahanan banget gak sih? Gak bisa lepas loh. Madrid tuh sama sekali gak bisa keluar loh. Gila. Sangat ya. Jadi maksudnya kayak memang lu gak perlu DM yang terlalu gimana gitu loh. Jadi akibatnya posisinya si De Jong digeser agak ke belakang. Dia DM-nya nyantai siapa? aja. Siapa Ken? Oh Busquets masih. Yang DM-nya Barcelona, Busquets. Gavi Pedri Busquets itu babak bukan pertama DM ya. Hah? Gavi Pedri itu bukan DM ya? Bukan. Gavi lebih ke AM gak sih? AM. Kalau yang Pedri itu bukan murni DM. Yang murni DM di Barcelona cuman Busquets gak sih? Ya, kita tuh butuh main kayak Busquets coy. Itu Yang tenang gitu ya, bisa Tenang, atur tempo. kontrol bola bagus Dia kayak banget. Carrick kan? iya cara mainnya. Carrick, Yaya Torre. Ya Torre. Itu Gila kan kayak Carrick banget iya, itu MU Busquets. butuh main kayak gitu tuh. Tapi kita dari dulu semenjak eranya Roy Keane Scholes kita nggak pernah dapet Pemain gelandang macam yang itu. Iya. berkualitas itu gitu loh. Iya. Iya emang gak pernah. Ngincer gagal. Gue sih paling benci kalau MU lawan City dulu Yaya Torre sih. Ya Torre. Gak bisa Bagus direbut. banget, Pak. coy. Itu gak bisa direbut serius. Bagus banget. Serius. Itu. Kuat Apa ya banget. dia julukannya apa ya? Mamot atau apa Iya, gitu iya. loh dari Pantai Nah, Gading. makanya MU tuh butuh itu sekarang. Yakin gue butuh Kalau itu. yang Tapi sekarang siapa model ya? mainnya kayak Yaya Toure itu Ibrahim Sangare. Lah Sangare, mending ambil kayak Sangare. Sangare. Betul. Terus apa, Chouameni? DM ya? Betul. Chouameni. Mending sama Sangare. Sangare Setuju kan? gua. Iya kan? Pantai Gading. Paling cuma 35 juta euro dari Beli itu PSG. aja betul Sangare. Tapi kok nggak ada ini ya? Nggak ada Dia berita. Nggak ada diincer siapa-siapa juga ya? Nggak ada juga. Beritanya nggak terlalu hype gimana. Apa sih? Tim mana sih dia? PSV PSV. Eindhoven. Oh, Itu oke. statistiknya dia bagus banget loh. Interceptnya banyak ya. Sangare. itu. Tackle-nya juga banyak. Aku bisa bilangin Hendra, Tapi nggak ada berita sama sekali ya? Nggak ada berita gitu loh. Katanya Fabrizio Romano, even MU nggak ngelirik gitu loh. Iya. Itu cuman bualan media aja. Kenapa ya? Kalau menurut gua ya, gua kan benci nih. Maksudnya bukan benci lah, maksudnya jangan sampai pakai Fred Tomine lagi musim depan. Udah enek gua. Udah 3 tahun nih pas pakai Fred Tomine terbukti gagal, ya kan. Kemarin juga mainnya babak 2 lu lihat lah Fred. Iya, iya. Salah passing, Iya. kerebut dengan gampang. Ya, Iya selalu kan? gitu dia. Selalu gitu kan. Sekarang, Nggak sekarang, konsisten. sekarang kalau dibalik ya, Itu liga belum mulai loh. Hen, kita berandai-andai nih. Gimana kalau Fred yang kita jadiin DM? Sama aja. Kita Itu jadi, udah. kita buat Fred yang lari-lari ngejar bola kayak Kante gitu. Dia sama bukan aja. Kante masalahnya. Iya, Dia beda bukan Kante jauh. masalahnya. Jauh, Dia jauh. tackle-nya jelek. Nah kan. Dia pressing bagus, cuman nggak fungsi gitu loh. Kontrol bola juga jelek sih. Kontrol bola itu paling sampah. Paling sampah si sih. Fred. Iya, parah banget sih. Dia itu. begitu dapat bola kayak gugup gitu. Kayak bingung kan. iya. Mau passing siapa ya? Dia nggak ada visi gitu. Iya, iya, nggak ada Kalau kurang. DM yang bagus, dia kan sebelum terima bola dia lihat kanan Dia kiri. lagi screening dulu. Ketika terima bola, lu tahu mau Tahu. kasih siapa, Iya, ya kan? even Itu lu kan- tahu posisi musuh lu. Nah makanya itu DM yang bagus seperti itu. Makanya Tahu kan itu. DM di futsal ini. Iya. Lu kan di liga Gak usah bahas itu. Enggak, tapi di liga DM kan? Enggak sih. Ya. Hah? Gue semua, DM kan, gua semua betul. posisi bisa. Baru ya. Dua All around bro. Udah ya, kita nggak ke topik kita ini. Kalau gua ya, gua ada 2
pemain. Maxence Caqueret. Punyanya Olympic. Olympic Lyon. Serius lu lihat nih. Maxence Caqueret. Apa badan tinggi gitu model. Kecil 175 cuman. Oh iya? Tapi DM. Tapi kalau rebut bola kayak Herrera model mainnya. Oh, kayak serius. Herrera. Lincah banget, rajin banget. Udah persis Herrera lah mainnya. Bener-bener kayak rajin gitu loh. Dia ada di mana-mana gitu loh. Yang kedua, lu masih inget gak sih si Houssem Aouar? Nah, gue inget cuy. Tau gak? Aouar. Lyon, yang juga itu duetnya tuh si Maxence Caqueret sama Houssem Aouar. Ini dulu bagus kan Houssem Aouar diincar sama Arsenal, City bahkan nggak tahu sekarang nggak ada namanya. Kenapa kita nggak ambil pemain-pemain kayak gini gitu loh? Yang harganya masih rendah, paling ya 30-an lah. Pasti dilepas lah sama Lyon juga kan. Ya mending daripada lu beli daripada lu daripada lu udah nggak nafsu sama Neves juga. Tielemans 60 lah. Iya. Gila. Ya Tielemans tapi udah terbukti sih udah terbukti. Di mana? Ya, di IPL. Ya Neves juga terbukti kan. Iya kan? Makanya. Si Jules Koundé itu juga DM ya. Jules Koundé itu back. Oh back ya. Badak gitu Pak. Nah, itu salah satu juga. Jules Koundé itu back yang bertinggi kecil, maksudnya 178. 178. Badak ya, Pak tapi itu. Badak iya, tapi kayaknya ke Barcelona ya. Masa ada demen Chelsea sih kasihan deh. Chelsea kasihan. Semuanya apa? selip. Sekarang Dia dapat uang dari mana sih Barcelona itu? Belum jual pemain. Katanya jual udah dapat hak siar. 8 juta. Jual hak siar. Katanya udah dapat 800 juta. Dari jual hak dari siar. mana? Nggak tahu kata Coach Justin. Coach Justin kan? Sistemnya gimana tuh? Coba lu jelasin. Jual hak siar gimana sih? Nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Sistemnya Liga Spanyol tuh gimana kan? Dia kan jual hak siar, jual stadion, ya kan? Jual stadion. Bukan jual stadion, namanya Spotify. Iya. Itu bayar. Spotify Camp Nou. Oh iya? Iya. Spotify. Lo bajunya kan Spotify sekarang. Oh, oke. Oh iya? Loh, nggak tahu. Nggak tahu. Barcelona Spotify sekarang. Oh, yang oke. punya Spotify itu yang itu. Gokil. Ya. Gila kan? Dulu mau beli Arsenal loh yang punya Spotify itu. MU nggak ini? Tomorrowland gitu? Kenapa Tomorrowland? Para Tomorrowland ya. Terus. Barcelona kembali menjual 15% saham Asia. Jadi konsep bisnisnya gimana sih? Dia punya 100% hak siar. Iya. Terus dia bisa jual dalam setahun itu 100% tuh dia bisa pilih-pilih di tender gitu. Dipilah-pilah. 25 tahun, 300 juta. 25 Jadi dia tahun, dapat 3 juta. Dia dapat 300 juta. Lagi atau dia kayaknya pertama udah pernah jual hak siarnya deh Nah, sekali. makanya kalau konsepnya kayak gitu kan berarti itu kan selama 25 tahun kan. Begitu dia udah jual berapa persen kan tahun depannya dia nggak bisa jual lagi kan. Iya, berarti ini Persentase kan sekali terus. ini doang kesempatan dia jual. Tahun depan nggak bisa jual lagi. Oke. Gitu, gue nggak ngerti. Gue juga makanya gue bingung baca. Jadi boros banget ya dia. Dibeli semua loh. Dia ngejar banget. Laporta Alonso pengen sama dapat piala sih. Aspilicueta jadi gak sih? Lo Alonso udah dekat loh katanya. Oh iya, itu Alonso. dibeli Tapi atau beli? Murah tapi Alonso, paling cuma 6 juta. gila semua diambil Barca coy. Apa persamaannya Ronaldo sama Chelsea? Oh, Ronaldo sama Chelsea enggak tahu. Sama-sama ditolak. Sama-sama ditolak semua klub. Iya Ronaldo tapi masih nyari aja dia. Berita Mendesnya- terakhir Atletico Madrid. Kayaknya dia kok nggak katanya Tapi nggak mungkin. Masa katanya dia bersedia turunin gaji 30%? Iya ngapain lu ke Atletico kan? Iya katanya itu demi dia ke Atletico. Tapi baca berita terakhir nggak yang MU bilang, oke lu kalau mau pindah nggak apa-apa, loan tapi Loan, setahun, iya. Tapi lu harus perpanjang kontrak setahun lagi. Aktifin itu kan trigger rilis apa kok rilis? Ronaldo di loan. Iya. Di loan. Penghinaan gak sih? Dia tuh Dia kan ngotot mau pindah. MU bilang, oke lu mau pindah, gua loan musim. Lu nggak mau kan di Champions League? Nanti kalau misalnya MU 4 besar Champions League lu balik ya setahun lagi. Tapi udah 39 dong berarti. makanya. Nggak ngapain? Loh maksudnya kalau kayak gini kok Ronaldo kayak mempermalukan dirinya sendiri nggak sih? Iyalah. Iya kan? Dia Dia juga nggak ngerti. demi main di Champions League, Demi rekor yang nggak mau disalip Messi. nggak mau disalip Messi, sampai bela-belain ke Atletico loh. Parah sih, kalau dia ke Atletico parah sih. Itu- Fans Madrid pasti benci banget sama dia semua. Makanya. Aneh banget. Itu si ATM sampai Di bola biasa lah bro. itu kan siapa? Griezmann tuh masih punyanya Barcelona nggak sih? Barcelona, masih punya. Masih ya? Masih. Loan 2 musim ya? Lah terus sekarang kalau umpama dapat Ronaldo dibalikin dong. Griezmann semau-maunya aja. Lo nggak ngerti dah. Mending Griezmann ke MU sih, gue bilang. Tuker. Iya kan? Ayo, sama aja loh. Iya. Iya kan? Mending Griezmann ke MU. Iya. Ya udah nggak apa-apa ambil Ronaldo, Griezmann ke MU.
Daripada dia nggak mau kayak gitu. Daripada dia nggak mau main. Tapi kayaknya Griezmann juga nggak mau. Iya kayaknya lah. Daripada Rashford pak, gue yang nggak serap itu strikernya MU loh. Kalau Ronaldo angin-anginan terus kita cuma berharap Rashford sama Martial. Iya, Martial itu loh. Kita nggak ada cadangan, Pak. Awal-awal di Iya, nggak ada sama cadangan. Louis van Gaal lawan Liverpool juga bagus banget ya. Mungkin di 2 match awal bagus. Habis Martial. gitu Cadangan siapa? Elanga. mati pak. Mati serius. Makanya gue agak pesimis sih. 2 minggu lagi liga bergulir. Gue juga pesimis. Pramusimnya tuh nggak menurut gue nggak terlalu muasin sih. Iya. Biasa banget Kayak mainnya. MU Ten Hag bilang ngincer juara, gue jujur agak mulai menurun deh. Atau gue sempat berpikir lawan Aston Villa kan jelek. Ya terlepas lagi kembali lagi lapangan jelek emang. Tapi menurut gue mungkin ada pemikiran apa mungkin mereka ini nyimpen ya. Maksudnya Ten Hag terlalu bilang nggak usah terlalu itulah, nggak usah terlalu santai aja, nggak usah terlalu ngeluarin apa yang harus. Tapi kayak Ten Hag orang saklek banget deh kayak. Gitu ya? Orang saklek deh. Orangnya tegas ya. Tegas banget dia pasti pengen menang. Makanya Ivan nggak dia Fucking rubbish. gue seneng banget sih. Gue seneng rubbish. banget. Cuma itu loh. MU tuh ngincer striker sih nggak, Ivan nggak ngincer striker ya. Ya Anthony kan. Iya, Anthony nggak tahu. Kabarnya 80 pak. berapa? 80 kan? Ya 80 euro. Berarti kan 68 juta pound. MU cuma mau 51. Ya naik dikit lah, 55 mungkin. Tapi dari yang Murto bilang dia punya dana 200 juta, sekarang kalau dari dia beli 72,37 pembelian mainnya, dia jual 9,5 juta Pereira. 60 lebih. Dia masih ada pengeluarannya berarti masih terhitung sekitar 60. 60. Kita masih punya dana 140. 140. Iya, De Jong kalau masuk. Iya. Ya juga, Kalau jadi De Jong masuk itu udah ngurangin 60 lebih loh, 70 ya, 75 ya. Nggak tahu sih gue jujur. Gue paling utama tengahnya sih. Iya. Lu kalau pakai Fred Tomine lagi udah percuma lah, serius. Dari kapan hari kan kita juga gitu ya. Iya, dari kapan hari kan Problem kita problem tengahnya utama tuh. itu tengah. Makanya kenapa ya susah amat dapet tengahnya gitu. Makanya udah gitu dapet De Jong bakanya begitu ya bangsat. Ini terkesan kayak apa ya, lingkaran setan yang terus berulang ya. Dulu lu lihat City selalu back sayap tuh kuat banget. Udah beli Kyle Walker, dulu beli apa lagi? Kyle Walker. Udah beli back sayap kiri waktu itu siapa ya? Masih beli, pokoknya gue lupa lah. Beli beberapa back bagus lah pokoknya City. Saya dikuatin. MU ujung-ujungnya apa? Back tengah lagi. Iya. Back tengah lagi. Kapan hari mau incer DM ujung-ujungnya Maguire. Iya. Tipenya Pep itu harus punya 2 pemain di setiap posisi. Iya. Terus kalian lihat backnya dia, Ruben Dias sama Laporte. Iya. Cadangannya Ake sama siapa? Johnston. Iya, Johnston. Kuat loh. Iya, kuat semua makanya. Otamendi aja yang masih prime udah ke Dibuang. Makanya Benfica ya, kalau nggak salah. Otamendi. Dibalik tiga ke besar Benfica. IPL itu gue lihat cadangan tuh gila semua, Pak. Iya. MU tuh kalau mau juara otomatis harus kayak gitu kan. Iya, 2 pemain di setiap posisi. Iya, masalahnya nggak ada, Pak. Masih kurang jauh banget. Terus sekarang kita telah satu-satu lah. Kiper De Gea, cadangannya Hitton. Biasa ya. Mantap, mati, Cok. Back kanan Dalot AWB. Aduh. AWB kan AWB parah sih. Parah, Parah. Udah nggak bisa itu masuk. 50 juta loh dibeli. Udah nggak bisa masuk skema Ten Hag sih menurut Iya, gue. Nggak dia cocok cuma- banget. dia cuma bisa defend. Cuma bisa defend doang. Nggak udah. bisa crossing, nggak bisa nggak bisa, maju-maju. passing nggak bisa, kontrol bola juga nggak bisa. Back tengah Maguire. Back tengah masih lumayan. Maguire, Lindelof, Varane, sama Lisandro Bailey. Lisandro Martinez, Bailey masih oke lah. Ya, Back tengah. oke lah. Back kiri, Back kiri oke lah, banyak. Shaw Malaysia oke. sama Masih oke. Sama si Brandon Teles Williams. buang. Brandon Teles Williams buang. Masih ada sama Teles loh. Teles masih ada 4 lah paling enggak. Aman. Teles buang jual. Tengahnya tuh loh paling parah. Tengahnya itu loh. Tengahnya tuh loh paling parah. Fred. Tomine siapa? Dulu ada Matic, ada siapa masih Berarti ini. udah tua. Ya makanya dulu Iya. kan. Nih makanya sekarang udah nggak ada siapa-siapa. Poin Gitu. gua, kalau memang lu nggak dapet DM pun, ya udah nggak usah buang duit. Orbitin pemain muda ini. Pemain bagus itu juga awalnya dari pemain muda. Makanya Ya, memang. feeling gua Martinez pasti tengah deh. Si Dan Gua ini yakin. bagus banget. Tapi nggak pernah. Ya itu kenapa kok nggak pernah Makanya digabung kasih sama lah, kasih pemain-pemain kesempatan senior? lah. Daripada kita buang-buang uang lagi kan Iya, untuk tapi- main-main yang nggak jelas gitu. Iya maksudnya Zidane, siapa Garner. Tapi itu kan masih pemain ibarat pemain Savage. kemarin sore lah ya. Maksudnya masih belum terbukti Tapi lah. kembali lagi dia bilang ada benernya. Ada benernya. Loh, si De Jong dulu juga pemain kemarin sore. Emang maksud gua Semua belum kesempatan. tetap ada, tetap dipakai, tapi rotasi. Tapi maksudnya ya tetap yang ketiga lah, tetap menurut gua. Yang 2 ini mesti yang Fred Tomine. Fred Tomine Harus diganti. Masih ada gantinya. Ya setuju gua. Iya. Setuju. Itu dia. Itu udah 3 tahun loh. Udah 3 musim pakai mereka tuh ancur-ancuran loh. Parah loh.
Musim lalu tuh banyak sekali kebobolan lewat tengah. Tengahnya sangat gampang ditembus. Kalau nggak telat nutup lah, apalah segala macem. Nggak ada visi, dua pemain ini nggak ada visi. Sekarang kalau ini ya, dari kalian lah. Gue tadi sempat lihat ESPN, sedih gue. Apa? Ada satu topik yang membahas soal berapa sih menurut beberapa pundit itu persentase MU tuh nggak usah juara. Top 4 2022, 2023. Masih rendah. Beberapa banyak pundit bilang 0%. 0%. Karena mereka jelas nggak lihat MU di atas City, Liverpool. Terus mereka juga nggak lihat MU di atas Chelsea dan Arsenal bagus. Bahkan Tottenham pun dia bilang Big Four-nya atau top 4-nya antara 5 tim ini MU udah nggak mungkin. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Kalau sekarang gue setuju. Kalau gue 0% itu terlalu pesimis lah ya. Terlalu pesimis. 1% lah paling nggak. 4 besar ya. 4 besar sih masih bisa lah gue rasa. Siapa yang lu buang? Hah? Siapa yang lu buang? City, Liverpool nggak mungkin kan? City, Liverpool pasti itu 2. Ya Tottenham sama Chelsea lah. 3 Chelsea jelek loh mainnya. Chelsea hancur. Ini udah panik ini dia nih. Iya maksudnya kan Dia udah galau banget ini. yang 4 besar kemarin dibuang ganti MU kan. Ya. Maksudnya Chelsea Tottenham maksud gua. Iya. Antara dua itu. Keempatnya siapa? Berarti maksud lu keempatnya MU. Keempatnya ya taruhlah keempat MU. Ya ketiga paling Chelsea lah. Tottenham paling. Arsenal sama Tottenham lu buang. Arsenal lebih bagus. Arsenal ini gue percaya bakal lebih bagus dari musim lalu. Arsenal itu event ya, gue pemain intinya gue gak ada yang gue kenal. Tapi gue gak tahu lagi sih ya. Oh dekat. Mainnya bagus loh. Mainnya bagus tapi ya. Chelsea 4-0 men. Itu benar-benar jelek loh mainnya Chelsea. Chelsea. Itu bukan 4-0 secara kebetulan bukan loh. Iya. 4-0-nya tuh si Chelsea tuh main juga pemain-pemain yang inti loh. Jelek banget Chelsea sumpah. Arsenal impress banget sih mainnya. Gue lihat pemainnya juga udah mulai kompak sih. Jesus sama yang lain tuh kelihatan di YouTube-nya. Langsung kompak Arsenal ya? Kelihatan kompak lah. Kenceng-kenceng larinya. Gila. Arsenal juga ya. Arsenal ngeri loh Arsenal. Serius. Kalau gue personally ya, gue mending buang ini sih. Chelsea atau Tottenham daripada Arsenal. Kok feeling gue Arsenal malah Arsenal top 4. Menurut gue 3 Arsenal 4 Spurs. Iya nggak tahu. 4-nya antara Chelsea atau Spurs lah. MU ini gue masih belum percaya gitu loh. Gue perlu melihat. Sama sih. Mungkin gue perlu melihat 5 pertandingan awal lah. Gimana dia di IPL itu? Ya makanya that's why Ronaldo juga kesel kali ya. Dia tahu back tengah kita cuma dia lagi. Dia nggak ada. Brentford, Liverpool ketiga. Terus Leeds ya kalau nggak salah. Ada Leeds kan sih? Kalau nggak salah. Siapa kan? Keempat kan? Ya rasanya sih itu deh. Ya anggap aja itulah Brentford deh. Gak terlalu impress gue pramusimnya MU. Iya sama sih. Tapi ya awal-awal sih ya setidaknya sih udah ada perubahan lah ya. Iya. Passing-passingnya, gerak-geraknya. Tapi sekali lagi jangan lupa, Klopp di musim pertama pun Liverpool peringkat 8. Yang penting satu hal yang menurut gue positif sih dari pramusimnya MU. Polanya tuh udah kelihatan. Udah kelihatan. Biasa pressing. Kalau lu main pressing ya pressingnya gini mainnya gitu loh. Semua harus ngikut. Gak boleh ketinggalan satu. Untungnya ada Eriksen sih. Tolong sih menurut gue ya. Tengahnya. Iyalah. Nggak jamin, maksudnya bukan nggak jaminan. Eriksen tuh menurut gua kok cadangan sih bakalan. Iya sih, tapi maksudnya rotasi yang bagus lah. Rotasi yang bagus, tapi tetap aja utama lo tuh Fred Tomine lo. Iya itu dia. Itu dia lo, itu masalah paling utama lo sebenarnya. Nggak feeling gua sih Eriksen, Martinez, ini ya. Bruno feeling gua tengahnya dua minggu lagi ya, Liga mulai. Iya. Kita bahkan belum tahu penggantinya Fred Tomine ini siapa. 2 minggu lagi mulai nih Liga. Lu masih pakai tengah yang sama. Dan feeling gue mereka gak bakal kemana-mana. Udah bakal jadi pilihan utama kayaknya. Makanya ini ya, lihat ya, dari Liverpool kita mainnya bagus banget. Oke. Wah, hype-nya tinggi. Pramusim kedua lawan siapa? Melbourne Victory. Biasa kan. Babak pertama pakai Fred Tomine 2-1 kan yang gol satu dari langit itu kan. Terus ketiga Crystal Palace. Oke lah. Tapi ya nggak gimana juga. Keempat Aston Villa tambah hancur kan mainnya, tambah gak karuan kan. Ini loh. Ini yang takutkan di Liga itu membutuhkan konsistensi. Itu dia. Kalau lu tetap pakai Fred Tomine yang performanya kayak gini, angin-anginan, gua rasa bakal sama aja. Tapi lawan ATM si Eriksen sama si itu ikut gak? Udah ikut. Sandro ikut. Gue pengen nonton nih. Pengen nonton kan. Penasaran gue. Ada perubahan lagi gak? Tapi ya itulah. Gue pengen lihat startingnya. Masa Fred Tomine lagi cu? Tapi ngomong-ngomong menarik sih. Gimana kalau tapi Martinez tuh back gak mungkin ya taruh di end. Bisa DM dia. Bisa DM. Kita lihat ya. Tapi kalau ini terakhir deh. Menurut lu
sepenting apa De Jong dibandingkan dengan Anthony? Kalau boleh pilih satu, De Jong atau Anthony? De Jong. De Jong ya. De Jong. Kenapa ya? Gila itu penting banget, Jelas Pak. De Jong. Gila. Sekarang lu kita semua tahu lah fans MU. Iya. Kalau nonton Fred keselnya minta ampun. Iya. Iya kan? Iya. Sekarang tengah kita itu visinya tuh nol kalau gue Iya. bilang. Nol. Lu ya dari back Harry Maguire terima bola. Harusnya kan menurut lu kan pemain tengah itu kan harusnya jemput. jembatan kan? Harus jemput. Jembatan Iya. untuk menuju ke depan Iya. kan. Dia tuh bukan jembatan, Pak. Dia tuh jembatan patah itu. Maguire bak bola dia bukannya cari ruang untuk dapat bola enak malah lari. Apalagi Tomine itu paling marah Tomine itu. Iya. Nggak bisa cari ruang sama sekali. Dia Ya, Tomine berarti itu soalnya dia. Ya makanya. dia Tomine itu Iqbal masih bagus dari ruangnya. Ya emang. emang kelihatan. gua akui. Emang itu. Bagus. Sekarang kalau lu di passing ke Tomine, Harry Maguire ya atau Lindelof deh, passing ke Tomine, dibalikin. Iya. Pasti dibalikin ke belakang. Iya. Ya strikernya lawan enak dong ngepresnya. Iya lah. betul. Iya kan? Betul. Ya mati kita pasti. Kaku banget Tomine itu. Iya. Body fan-nya itu loh. Mau Parah, Pak. Tomine mau Fred sama Iya, aja. Di passing pasti dibalikin. Fred muter sih badannya langsung muter. Dia Muter, muter. Udah. Iya kan? Di body kalah. Iya. Itu Tapi- loh susahnya. Tapi Anthony itu juga butuh sebenarnya. Sancho tuh Butuh memang. pelapisnya siapa ya? Tapi gini loh, kalau striker itu kita pakai Fred Tomine aja bisa cetak gol Iya. tiga-tiganya. Tapi memang kedalaman squad kita jelek. Iya, kita masih Martial, Rashford sama Sancho, ya kan? Elangga, Ahmad. Cadangannya siapa? Elangga, Ahmad, Pelistri, Ronaldo. Pelistri, Ronaldo. itu Udah. sih Siapa lagi? bukan kelasnya. Makanya itu kan Kompor bukan, sih, Pak. makanya Itu kalau dia, Pak. untuk rotasi kan enggak banget kan. berat. Tapi paling enggak kalau tengah lu tuh bagus, depan tuh leluasa gitu loh mau Iya, ngobrol iya, lawan. Kalau tengah lu jelek, depannya nggak bisa cetak gol, yang disalahin depan pasti. Iya. Wah lu parah lu gini nggak bisa nyetak gol. Terus selama ini kita selalu mengkambing hitamkan Harry Maguire, ya kan? Padahal dia juga keserang itu gara-gara tengahnya kopong. Benar, Iya kan? setuju. Tengahnya terlalu gampang ditembus. Setuju. Emang dari dulu Dikit-dikit bola udah sampai ke lini pertahanan kita, ya kan? Sekarang si Lindelof, Maguire atau si back sayap lah, Luke Shaw atau Dalot, AWB yang main siapa lah nggak tahu. Itu selalu jaga lebih dari satu orang. Paling nggak mereka harus cover 2. Iya. Ya itu susah lah kalau tengahnya masih Fred Tomine kalau gue bilang. Iya, itu kuncinya di situ sih MU. Iya. Tapi ya bener lu bayangin deh, 3 depan kita, Trisula kita cadangannya siapa coy? Ronaldo Ya doang. itu Ronaldo. Ronaldo nggak cadangan lah. Ya maksudnya ya untuk pramusim ini kan Greenwood, Greenwood betul. pengen Greenwood kalau banget. balik. Ya mana? Kalau balik. Kalau di penjara, Ya udah. selesai pak. Makanya Kita kembali ke setelan pabrik. parah Pak. Oke, pokoknya kita kan baru 4 pertandingan pramusim. Iya. Draw ini hasilnya bagus lah. Lagian kan karena kartu merah juga. Loh, Gak bukan apa-apa. dong, kartu merah kan yang Crystal Palace. Aston Villa bukan kartu merah. Aston Villa enggak. Ada. Emang kapannya jelek kan? Oh ya kartu merah Crystal Palace ya. Crystal Palace. Oke, sorry. Jadi paling enggak Ten Hag juga bilang kan, ini mendingan draw. Dia juga tahu biar Mending draw di sini, pemain-pemainnya ini tahu pentingnya fokus di pertandingan tuh Iya. seperti apa gitu loh. Betul, setuju. Biar nggak kebobolan lagi di akhir-akhir. Gue nggak sabar ke ATM sih itu, nonton ATM ya. Atmosfer. Bukan dong. Gue nggak sabar lihat nonton ATM sih. Iya. Dua pertandingan terakhir ATM sama Rayo Vallecano. Apapun hasilnya, yang penting MU mainnya bener dulu lah. bener, pressingnya juga bener, kita ngeliatnya juga enak gitu ya. Betul. Oke, kita sudahi dulu podcast ini. Ya. Yang jelas kita berharap MU masuk ke 4 besar lagi musim depan ya guys ya. Amin. Guys, buat Mancunian di luar sana, pokoknya jangan lupa selalu support MU. Kalau kalian suka sama channel ini juga jangan lupa like, comment, sama subscribe. Oke? Yap. Itu dulu. We born red, we die red, Manchester always red. Yes. Thank you guys. Bye.